Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Praktikum Statistika Modul 3 dengan judul pengujian hipotesis. Oke, di sini saya akan mengenalkan kepada teman-teman semua mengenai pengampu dari Modul 3 sendiri, yang terdiri dari saya sendiri, Puji Hastuti, Angkatan 21, kemudian ada Reka Aprilianto dari Angkatan 21, kemudian ada Intan dari Angkatan 22, dan ada Rifdah Adelia dengan Angkatan 22. Oke, untuk tujuan dari praktikum sendiri di modul 3 kali ini, yaitu diharapkan praktikan dapat melakukan menganalisis dan menginterpretasikan pengujian hipotesis, parameter populasi tunggal, populasi ganda, maupun populasi berpasangan dengan prosedur yang benar. Nah, selanjutnya masuk ke materi. Apa sih yang dikenal dengan hipotesis? Oke. Nah, hipotesis sendiri merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap perumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang masih harus diuji kebenarannya. Agar teman-teman mudah untuk memahaminya, berikut contohnya. Nah, misalnya nih, tidur selama 8 jam per hari meningkatkan produktivitas seseorang dibandingkan dengan tidur selama 6 jam. Selanjutnya adanya pelatihan karyawan dapat meningkatkan produktivitas di lini produksi perusahaan PT XYZ. Nah, dari kedua contoh tersebut, belum diketahui dengan pasti apakah jawabannya itu benar atau tidak, maka perlu dilakukan yang namanya pengujian hipotesis. Nah, di sini apa sih bedanya hipotesis dengan pengujian? Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa hipotesis itu merupakan dugaan sementara, sedangkan pengujian hipotesis itu merupakan prosedur yang sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk memutuskan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Nah, mungkin dari teman-teman susah untuk mencerna kalimat ini. Saya beri contoh logikanya biar teman-teman lebih paham. Kalau hipotesis itu dari soalnya seperti itu, sedangkan pengujian hipotesis itu merupakan langkah-langkah untuk mengerjakan soal dari hipotesis. Selanjutnya, di modul 3 ini kita juga belajar tentang jenis-jenis sampel. Nah, macam-macam dari sampel itu seperti apa? Nah, di sini kita akan belajar 3 sampel, yaitu sampel tunggal, sampel ganda, dan sampel berpasangan. Sampel tunggal adalah keputusan untuk menerima atau menolak hanya berdasarkan satu sampel saja. Sampel ganda adalah keputusan untuk menerima atau menolak berdasarkan 2 atau lebih sampel. Sampel berpasangan adalah 2 buah data yang akan dibandingkan berasal dari individu yang sama, namun diukur sebanyak 2 kali, yaitu sebelum dan setelah perlakuan. Nah, perbedaan dari ketiga sampel itu apa sih? Oke, untuk perbedaannya sendiri, di sampel tunggal ini, penelitian dilakukan hanya pada satu objek dan dengan satu perlakuan. Sedangkan untuk sampel ganda itu dilakukan pada 2 objek dengan satu perlakuan. Dan yang terakhir, sampel berpasangan dilakukan pada satu objek dengan 2 perlakuan. Nah, di sini terdapat perbedaan uji Z dan uji T. Di praktikum nanti kita juga melakukan pengujian data-data yang telah diberikan oleh asisten untuk diuji dengan uji Z maupun uji T. Perbedaannya apa sih? Untuk perbedaannya sendiri, uji Z itu simpangan baku
belum diketahui. Kemudian datanya lebih dari 30. Selanjutnya, mengacu mendekati distribusi normal. Dan yang terakhir, sering dipakai untuk data sampel yang berjumlah besar. Sedangkan uji T, simpangan baku, populasi belum diketahui. Kemudian datanya kurang dari 30, tidak mendekati distribusi normal, dan digunakan untuk data sampel yang berukuran kecil. Dan yang terakhir, di sini kita akan belajar mengenai kurva-kurva dari hipotesis. Untuk kurvanya sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu one tail penolakan sisi kiri, one tail penolakan sisi kanan, dan two tail penolakan sisi kiri dan sisi kanan. Nah, perbedaannya apa? Teman-teman bisa fokus saja ke daerah yang diarsir. Untuk one tail penolakan sisi kiri, berarti daerah yang diarsir atau daerah penolakan ini berada di sebelah kiri. Dengan hipotesis alternatif itu mu kurang dari. Selanjutnya, untuk one tail sisi kanan, ini daerah yang diarsir atau daerah penolakan berada pada sebelah kanan. Dan hipotesis alternatifnya mu lebih besar. Selanjutnya, untuk two tail penolakan sisi kiri dan kanan, untuk daerah arsirnya berada di sebelah kiri dan berada di sebelah kanan. Nah, untuk yang di tengah ini merupakan daerah penerimaannya. Sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu mu tidak sama dengan. Oke, mungkin itu saja terkait materi pembuka di modul 3 pengujian hipotesis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.